Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor Ed. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mendengar dan melihat akan kerabat saudara kita dan juga tetangga kita meninggal karena sakit penyakit yang diderita, ditambah lagi dengan virus corona. Ya, saudara bisa mengatakan bahwa saat ini kematian begitu nyata di depan kita. Apakah ini sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita? Tidak juga. Sebab kita telah melihat akan kematian-kematian sebelumnya. Dan kita juga sadar bahwa Tuhan, Allah yang baik ini, Bapa yang baik ini, tidak menginginkan agar kita sengsara dan mati. Sebab Dia telah menciptakan kita begitu baik, supaya kita hidup untuk memuliakan Dia selamanya. Tetapi jika kita melanggar akan perintahnya, kata firman Tuhan, kita akan mati. Dan kenyataannya begitu. Kita lewat Adam dan Hawa melanggar akan perintah Tuhan. Sehingga kematian pertama kali datang ke dunia itu bukan karena virus corona, bukan karena sakit penyakit. Tapi kematian datang pertama kali karena manusia, yaitu Bapa dan Mama kita Adam dan Hawa, melanggar firman Tuhan. Adam tidak langsung mati secara fisik, tetapi dia langsung mati secara rohani. Buktinya, komunikasi dia dengan Tuhan terputus. Saudara bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 9. Nah, itulah kematian rohani. Dan kematian rohani itu saudara-saudara lebih mematikan daripada kematian fisik. Sebab jika kita mati secara fisik namun rohani kita hidup, maka kita pasti hidup. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup. Saya ulangi, ia mempunyai hidup, hidup yang kekal. Dan ia tidak turut dihukum. Mengapa? Kata Tuhan Yesus, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara bisa baca dalam Yohanes 5 ayat 4. Maka saudara-saudara, sikap hidup kita sekarang menentukan akan masa depan kita di dalam menghadapi akan kematian. Penting sekali saudara mempersiapkan akan kematian. Jika Anda percaya kepada Kristus seperti yang dikatakan dalam Alkitab, maka Anda sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jika Anda percaya kepada Kristus, maka Anda pasti akan mampu menghadapi akan kematian fisik. Maka Anda pasti mampu mempersiapkan dirimu. Maka Anda pasti mampu mempersiapkan kekasihmu yang akan Anda tinggalkan di bumi ini. Jangan lupa, mempersiapkan orang-orang yang akan Anda tinggalkan itu juga penting. Supaya orang-orang yang Anda tinggalkan tetap berharap kepada Tuhan. Maka pertanyaan besar kepada Anda ialah, seberapa siapkah Anda di dalam menghadapi akan kematianmu? Seberapa siapkah Anda dalam mempersiapkan orang-orang lain, saudara-saudaramu, ketika kita berhadapan dengan kematian? Pertanyaan berikutnya ialah, bagaimana Anda mempersiapkan dirimu dalam menghadapi kematian fisik? Saya akan membahas itu dalam hikmat hari ini berikutnya. Sampai jumpa dalam hikmat hari ini berikutnya di lain kesempatan.